Pernah nggak sih lo ngurusin hidup orang? Pernah dong, pasti itu penting banget. Oke. Enggak sih. Oke, Enggak tapi kalau- salah lagi maksudnya. Pernah lah. Pernah sih. Pernah. Bisa dibilang pernah nggak pernah sih kayak gitu kan ya. Ya pernah sih, kayak greget gitu sama hidup orang lain. Nggak pernah sih. Sebenarnya kalau kita tuh dalam Islam boleh nggak sih ngepoin orang atau ngurusin orang gitu? Kalau itu agak takut juga ya jawabnya. Sebenarnya wajar aja ya kalau misalnya ngurusin hidup orang, tapi jangan sampai urusan hidup orang itu dirusak gitu sama kita. Yang harus kita lakuin itu ngebantu atau ngasih saran atau kasih support ke mereka gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan ke yang positif mah boleh, tapi kalau misalkan ke yang hal-hal negatif kayaknya nggak perlu deh. Kalau itu kayaknya gue kurang tahu juga ya, karena emang nggak begitu pintar sama agama sih gitu. Jadi kayak masih awam aja kalau kayak gitu. Batasnya hanya melihat, lihat aja, tapi nggak perlu julitin. Kalau ngurusin hidup orang kayaknya nggak boleh ya. Tapi kalau kepo mungkin boleh, apalagi kalau emang pengen tahu banget gitu. Tapi ya nggak sampai ngomongin banget juga. Pak Ustadz, boleh nggak sih kita kepo? Lalu sejauh mana kita boleh ngurusin hidup orang? Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Merdeka, salah satu penyakit anak zaman now itu adalah kepo. Kita ingin tahu kegiatan orang lain atau teman kita. Kita stalking di media sosialnya. Dia pergi dengan siapa, dia sedang ngapain, dia mau kemana, dan seterusnya. Lalu biasanya setelah kita kepoin dia, kita menggunjing atau membicarakan teman kita itu dengan teman kita yang lainnya. Nah, dalam Islam, kepo kalau tujuannya itu adalah untuk mencari kesalahan, ya, itu disebut dengan tajassus. Tajassus ini ancamannya luar biasa. Allah mewanti-wanti kita dalam surat At-Tahrim ayat 12, Allah menyebutkan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya. Jangan kalian saling mencari-cari kesalahan dan jangan kalian saling menggunjing satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini kepo, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing itu satu paket. Karena biasanya orang kalau sudah mencari-cari kesalahan orang lain, kepoin dia, ya, kesalahannya apa, lalu biasanya kita akan menggunjingkan kesalahan teman kita itu dengan teman kita yang lain. Atau kesalahan orang lain, boleh itu selebritis, atau tokoh publik, atau tokoh politik, dan sebagainya. Lalu kita bicarakan kejelekan itu. Itu yang disebut dengan tajassus dan ghibah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala melarang. Mengumpamakannya, ini satu paket, ya. Yashar qaumun min qaumin, ya, itu mencela, mengejek, kemudian tajassus, mencari-cari kesalahan dan kemudian menggunjing. Itu Allah ibaratkan dengan memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah. Mau nggak kita memakan bangkai saudara kita? Ya. Maitang fakarihtumu, kata Allah. Pasti kalian akan membencinya. Nah, kembali lagi, selain dalam ayat Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 12 tadi, Rasulullah SAW juga mengancam orang yang suka kepo. Meskipun ini kaitannya dengan kepo dari sisi pendengaran atau menguping omongan orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasamma'a haditha qaumin." Barang siapa yang menguping, ya, mencuri dengar pembicaraan suatu kelompok, suatu kaum, wahum lahu karihun, dan orang itu nggak suka kalau omongannya itu di kuping. Dia nggak suka kalau omongannya itu didengar oleh orang lain. Misalnya si A dan si B ini sedang berbincang-bincang. Atau kemudian si C ingin mencuri dengar. Ya. A dan B ini nggak suka kalau si C ini ikut mendengarkan. Apa ancamannya kata Rasulullah?
subba fi udunaihi, ya, akan ditimpakan ke dalam telinganya itu, dua telinganya itu, al-unqu yaumal qiyamah, ya, timah panas ke dalam dua telinganya pada hari kiamat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi sahabat merdeka, hati-hati nih yang suka menguping pembicaraan orang lain, stalking, kepo. Sementara orang yang kita kepoin itu nggak suka, ya, itu bahaya ancamannya. Kita mau ditimpakan, dituangkan timah panas dalam telinga kita, pasti kita nggak mau. Na'udzubillah, itu pasti sakit sekali. Sahabat merdeka, di sisi lain, perbuatan kepo itu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau kata orang sekarang itu anfaedah, nggak ada faedahnya. Kita ngurusin hidup orang lain, kita pengen tahu kegiatan orang lain, sementara kegiatan kita masih banyak. Tugas kuliah belum selesai, kerjaan kantor masih banyak, keluarga di rumah juga berantakan. Kok kita sempat-sempatnya mengurusi kehidupan orang lain? Maka akibatnya apa? Kalau kita sibuk dengan orang lain, maka kita pun jadi stres dan kita yang pusing sendiri. Jadi hindarilah perbuatan atau sikap kepo, ingin tahu urusan orang lain, ingin tahu kesalahan orang lain, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Nah, stalking, kepo terhadap kehidupan orang lain, kehidupan artis, selebritis, tokoh publik, itu ada manfaatnya nggak untuk kita? Ada faedahnya nggak untuk kita? Nah, kepo kalau dia ada faedahnya, ada manfaatnya, itu masih boleh. Kepo yang seperti apa? Kalau tadi kita sebut dengan kepo sayyi'ah, kepo yang jelek. Kita ingin tahu hal-hal yang jelek. Dalam Al-Quran disebut dengan tajassus. Tapi ada loh kepo hasanah, kalau kita boleh sebut. Kepo yang baik, yaitu kita ingin tahu, ya, kebaikan yang dimiliki orang lain. Misalnya kita ingin tahu si A ini kok bisa sukses ya, si B kok nilainya bagus. Kita ingin tahu, bertanya sama dia, apa sih yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa strateginya dia sehingga kemudian dia bisa sukses. Nah, ini adalah kepo hasanah. Jadi boleh kalau kepo hasanah. Misalnya kita ingin tahu tentang suatu ilmu dan kita tidak paham, maka kita harus bertanya, kita harus kepo. Tidak apa-apa untuk kepo yang demikian ini. Karena kata Nabi pun dalam sebuah hadisnya, ala sa'alu idlam ya'lamu. Hendaklah mereka itu bertanya kalau mereka nggak tahu. Fa innama syifa'ul as-su'al. Sesungguhnya, ya, obat dari kebodohan, ketidaktahuan itu adalah bertanya. Jadi kita boleh bertanya kalau itu adalah ada faedahnya untuk kita, ada manfaatnya untuk kita, terutama dalam hal ilmu. Sahabat merdeka, mudah-mudahan kita termasuk orang yang melaksanakan kepo hasanah tadi, bukan kepo sayyi'ah, yaitu ingin tahu hal-hal yang baik lalu kemudian kita ikuti, bukan kita mencari tahu kejelekan orang lain, stalking media orang lain, dan kemudian kita menggibahnya sehingga kita mendapatkan ancaman seperti halnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab.